Tasyahud akhir. Tata cara duduk ketika tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir termasuk rukun sholat, sehingga tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Cara duduk tasyahud akhir ada dua. Yang pertama, jika sholat yang dikerjakan hanya memiliki satu tasyahud, seperti sholat subuh atau sholat witir, maka duduk tasyahud akhir dilakukan dengan posisi iftirash. Tata caranya sama seperti duduk di antara dua sujud. Ini adalah pendapat Imam Ahmad berdasarkan hadis Wa'il bin Hujur ketika menceritakan cara sholat Nabi SAW. Ketika beliau duduk tasyahud, beliau membentangkan kaki kiri lalu mendudukinya, dan beliau mengepalkan jari-jarinya, membuat lingkaran antara jempol dengan jari tengah, kemudian beliau berdoa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Kalimat kemudian beliau berdoa menunjukkan bahwa itu dilakukan ketika tasyahud akhir. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa itu terjadi ketika sholat subuh. Yang kedua, jika sholat yang dikerjakan memiliki dua tasyahud, seperti sholat duhur atau sholat wajib 4 rakaat lainnya, atau sholat maghrib, maka duduk tasyahud akhir dilakukan dengan posisi tawarruk. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Cara duduk tawarruk. Yang pertama, pantat diletakkan di tanah, telapak kaki kanan ditegakkan, dan telapak kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Abu Humaid menceritakan cara sholat Nabi SAW. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Jika beliau duduk di rakaat akhir, beliau majukan kaki kiri dan beliau tegakkan telapak kaki kanan dan beliau duduk di tanah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, pantat diletakkan di tanah, telapak kaki kanan dibentangkan, dan telapak kaki kiri di atas kaki kanan. Cara kedua ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan keterangan dalam hadis dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW apabila duduk pada tasyahud akhir dalam sholat, beliau posisikan telapak kaki kiri antara paha dan betis kanan, dan beliau bentangkan telapak kaki kanan. Hadis riwayat Muslim. Tata cara duduk tasyahud akhir yang berikutnya adalah kedua tangan berada di atas paha, dan posisi siku tidak melebar melebihi paha, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Wa'il bin Hujur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Dianjurkan mengisyaratkan jari telunjuk tangan kanan ke arah kiblat dari awal duduk tasyahud, karena isyarat jari telunjuk tersebut dilakukan mengiringi doa yang dibaca ketika tasyahud. Dianjurkan mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika menceritakan cara sholat Nabi SAW. Wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibhama fil qiblati wa roma bi basarihi ilaiha. Rasulullah SAW berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah kiblat dan beliau mengarahkan pandangannya ke arah jarinya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara mengacungkan jari telunjuk sama dengan mengacungkan jari telunjuk ketika tasyahud awal. Catatan: tidak ada anjuran untuk memiringkan kepala. Karena itu, sengaja memiringkan kepala ketika tasyahud akhir termasuk kekeliruan ketika tasyahud. Berbeda jika kepala miring ini terjadi karena pengaruh posisi tubuh yang tidak simetris seimbang.